Berlian langsung mencium. Sudah mahram. Belum dipajang ini banyak mau nyamuk sini. Ya. Alhamdulillah. Aduh. Pertama, semoga samawati Aduh, dek untuk nenek dek. Alhamdulillah. Aduh. semoga samawati. Eksklusif tahu kita ya. Om, makan Ki. Siap. Sudah yang bayar. Assalamualaikum Cikali, agak karebata. Perjalanan jalan-jalan kita akhirnya tiba di Palopo. Pengantar pengantin Sultan diterima disambut meriah di rumah Sultannya Palopo ini. Tidak disangka Allah kirim ke sini. Atas fasilitas dari Opus Sri ini, akhirnya kita diterima di rumah Pak Dokter Abu Bakar. Beliau adalah orang tua dari Haji Ami sama Haji Apri, owner toko Sinar Bangunan Palopo. Dan bukan hanya disiapkan tempat nginap, tapi kita juga disiapkan makanan seperti ini. Terima kasih banget, terima kasih sekali ini Pak Haji, Pak Dokter, Opu, dan teman-teman volunteer Masjid Indonesia. Setelah semalam tidur nyenyak di kamar super deluxe versi jumbo, nikmat sekali tidurnya. Ada juga yang begadang karena nonton Piala Dunia. Akhirnya subuh ini samakan langkah sama-sama kita ke masjid. Alhamdulillah sekali, tempat nginap rumahnya Pak Haji ini tidak jauh dari Islamic Center Kota Palopo. Dan ini kita sudah di halaman Islamic Center, rame ternyata. Halaman luasnya ini dimanfaatkan juga oleh sopir-sopir truk yang sedang dalam perjalanan untuk beristirahat. Ya, mudah-mudahan ini jadi kesempatan juga di antara istirahat mereka bisa ikut sholat subuh di masjid. Iya, ini Islamic Center. Saya zaman masih tinggal di Palopo ini, tidak jauh dari sini juga di perumahan Banawa. Ini masih dalam tahap pembangunan. Itu sekitar 11 tahun yang lalu ya. Lama, udah lama sekali. Dan subuh hari ini Allah izinkan untuk bisa sholat subuh di sini. Nah, kalau yang mudah-mudahan tidak ke masjid, kayak malu lah sama bapak yang barusan ini datang juga. Ya, ini Islamic Center Kota Palopo. Selepas sholat subuh, kita kembali ke tempat nginap dan melanjutkan rutinitas yang biasanya dilakukan di Masjid Kurir Langit, yaitu everyday one juz, satu hari satu juz, dengan setiap selesai sholat membaca bersama-sama 2 halaman. Selesai epos, dilanjutkan kembali dengan zikir bersama, Wirdul Latif, dan nanti akan dilanjutkan dengan semangat subuh Indonesia. Dengan padatnya kegiatan sejak sholat subuh ini, diharapkan tidak ada waktu untuk tidur setelah waktu subuh, karena bukankah pada waktu itu ada 2 rombongan malaikat yang akan mendoakan kebaikan untuk yang terjaga pada waktu itu. Tempat tidur. Orang-orang baik itu pasti bilang arah kiblat di mana ya? Karena dia persiapkan subuhnya. Kalau kita safar diajak, kita lihat kan siapa yang benar-benar. Kayak contoh, kalau di sini mungkin karena dekat masjid. Kalau kita di hotel-hotel itu
jarang sekali saya ketemu orang ketika kita turun dari hotel subuh, kita ketemu sama orang penghuni kamar lain, pergi juga sembahyang subuh, pergi juga sembahyang subuh. Dominan orang di hotel itu tidak salah. Nah kalau mau lihat aslinya orang, aja check in, aja masuk kamar hotel, atau ambil 2 kamar, 1 tak, lihat bangun subuh enggak. Tes orang bagus sekali, mau ambil orang kepercayaan mau apa, tes aja subuhnya. Kalau orang baik subuhnya dia meninggal, dicari-cari sama Rasulullah, tegir, tidak pernah lagi kelihatan bersihkan masjid. Baru Rasulullah tahu ternyata dia meninggal. Rasulullah datang ke kuburannya. Sudah lama dia meninggal, Rasulullah datang ke kuburannya dan Rasulullah sholati. Yang lain itu didatangi sama Rasulullah, cuma Rasulullah datang doakan atau Rasulullah cuma lewat sambil didoakan. Rasulullah ini datang sholat, karena dia ahli sholat. Orang-orang yang ahli masjid, ahli sholat, maka Rasulullah balas, dia disolati. Orang disolati itu kan sebelum dikuburkan. Ini sudah dikuburkan masih disolati sama Rasulullah dan sudah lama meninggalnya. Cuman lama Rasulullah baru tahu, mana ini. Sudah lama saya tidak lihat dia bersih-bersihkan Masjid Nabawi, lama-lama ini. Nah, tidak masalah lah perempuan sholat di rumah. Ada hadis itu juga bahwa lebih mulia. Cuman yang saya khawatirkan, kita tidak sholat di masjid gara-gara takut fitnah. Pas buka Facebook tidak takut fitnah. Main TikTok tidak takut fitnah. Ke masjid takut fitnah. Bisikan iblis, bos. Bisikan iblis. Bisikan iblis. Nah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Berinfak dari apa yang diberikan Allah sama dia. Jadi bukan tentang banyaknya, bukan tentang sedikitnya, tapi mimma razaqnahum. Dia berinfak, dia berbagi, dia bersedekah, dia berwakaf dengan apa yang dia punya. Ada orang yang punya harta dengan hartanya, ada orang yang punya tenaga dengan tenaganya, ada yang punya waktu. Dia di sini bukan bi amwalihim, tapi mimma razaqnahum. Jadi rezeki apapun yang diberikan Allah sama dia, diberikan Allah kesehatan, dia pakai kesehatannya untuk ngurus agama, dia pakai kesehatannya untuk nolong agama Allah, untuk berjuang di jalan-jalan kebaikan, untuk ngurus fakir miskin, untuk ngurus anak yatim, macam-macam. Mimma razaqnahum, bukan bi amwalihim. Kalau nanti itu bi amwalihim ketika orang bicara jahadu, ketika bicara jihad, jahadu bi amwalihim wa anfusikum. Nah, diajak berjuang dengan apa? Dengan jiwanya. Tapi ketika urusan infak ini rezeki, maka infak di sini yang dibicarakan bukan senyuman. Yang senantiasa bersyukur. Semoga yang menjamu, mempersiapkan, memasak, memfasilitasi, menemani kita makan pada pagi hari ini, Allah berkahi kehidupannya, berkahi keluarganya, memudahkan segala urusannya. Allah ijabah semua doa-doanya, Allah jauhkan dari segala keburukan dunia dan keburukan akhirat. Rezekinya semakin berlimpah, kesehatannya semakin baik, dijauhkan Allah dari segala mara bahaya, malapetaka, bala bencana. Amin. Kehidupannya menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunannya menjadi anak keturunan yang soleh, solehah, alim, alimah, hafidh, hafidhah, mujahid, mujahidah. Semoga kita semua senantiasa diberikan Allah istiqomahan sampai akhir hayat nanti. Allah izinkan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan saatnya kita siap-siap lanjut ke Sabang. Ini Sultan ketemu Pak Dokter Abu Bakar dulu, dapat siraman rohani pagi-pagi sama beliau, sekaligus mohon restunya dan ucapkan terima kasih. Dan disinilah rombongan pengantar pengantin Sultan yang berjumlah 40-an orang itu menginap. Disinilah pula kita lihat banyaknya kemudahan yang Allah siapkan untuk Sultan, termasuk tempat menginap ini, termasuk ini ada wala suji buah-buah, di mana wala sujinya dikirim sama Ibu Purnama dari Belopa, sedangkan isinya ditanggung sama owner dari bus Bintang Marwah, Bu Haji Nurhayati. Di sini juga kita pakai satu lusin bosara yang disiapkan oleh Bu Haji Ami, dan isinya disiapkan oleh teman-teman dari Rumah Quran Nurul Hidayah Buah. Betul-betul banyak sekali yang Allah siapkan di sini, kita tinggal datang saja. Saatnya kita menuju Sabang.
ke Sapan. Sapan, guys. Ya. Mau kipi pengantin sultan. Hai guys, apa dibikin? Dari Palopo ini kita mengarah ke utara, ke arah Luwu Utara, ke arah Masamba, ke arah kampungnya Epi Masamba The Academy Indosiar. Ya, perjalanan ini kita sudah rombongan menuju ke arah utara dan kita ambil jalan pintas ya lewat arah Perumnas, karena kalau kita lurus-lurus tadi itu kita akan ketemu dengan jembatan Rampoang yang sedang dalam perbaikan, yang sedang dalam pekerjaan. Di sana rawan macet karena sistemnya buka tutup, apalagi jam-jam segini di waktu-waktu bukan hari libur itu berpeluang sekali macet panjang. Iya, kita lewat Perumnas. Di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu hal adu ma'ala tijaratin Setelah berkelok-kelok dan berliku-liku, akhirnya kita sampai di Jalan Trans Sulawesi setelah mutar-mutar tadi di Perumnas. Dan ini kita sudah barusan melewati Karetan dan kita sudah di mana ini, di Batu Tanduk. Ya, ini depan sudah Batu Tanduk. Ibu-ibu dulu. Kayak itu kemarin direndam di kolam ikan tentara. Belum apa apa itu. Ini sudah Batu Tanduk, sudah masuk jembatan Lamasi, dan di depan ini persimpangan yang kanan ini persimpangan ke Lamasi, di mana saya pernah tinggal juga di 11 tahun yang lalu lah. Saya di Wiwitan, tidak jauh dari pasar. Ini masih Batu Tanduk, dan di depan nanti masih ada jembatan lagi. Ini Bosok ya, setelah apa namanya ini ya, ini rumahnya Pak Oni masih sebelah kanan ini. Customer saya dulu ya. Ini kita menuju kita sudah di Bosok. Ini jembatan Bosok ya. Keren perjalanan ini, perjalanan saya yang terulang. Kalau di video sebelumnya perjalanannya malam, ini perjalanannya siang, jadi bisa menikmati di mana saya dulu sempat menjelajah juga di sini. Naik motoran di terus apa misi Ji? Baru saja kita melewati perbatasan antara Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara, dan ternyata ada teman yang harus disinggahkan karena ada sesuatu yang harus disimpan setelah diisi. Ada yang harus BAB, dan ya kita lanjut kembali, dan ternyata ini sudah dekat dengan lokasi, dan ya rombongan sudah ada di depan ternyata menunggu, dan tidak lama lagi kita akan sampai. Ya alhamdulillah ini sudah sampai setelah tadi sempat beristirahat. Kita disiapkan semua persiapan di sini dan menuju dari rumah istirahat menuju rumah pengantin perempuan.
Ke pasar beli bale mak gopo, tania cakalet, tania gapo, maiga bola irapo-rapo, engka mana sikit lau palopo. Iya, jadi rame ini pengantar Nya Sultan. Ya, banyak lagi rumah kosong ini ditinggalkan. Ya. Namu maiga bale ri Pasar Baru, melika Sitokdo, bale Cambang, maiga anak-anak anak dara di Tanah Beru, elok puang jodoh na Sultan di Tanah Sabang. Pantung kicede. Assalamualaikum. Melihat banyaknya orang-orang baik yang Allah datangkan untuk mensupport pengantinnya Sultan ini, saya teringat dengan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 32, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Ya, dari sini kita buktikan bahwa pengantin Sultan ini tidak banyak persiapan, tapi alhamdulillah Allah siapkan semuanya. Meski Sultan sudah tidak punya kedua orang tua, tapi ya lagi-lagi Allah kirimkan orang-orang yang siap jadi orang tuanya Sultan. Dan ini sebelum ijab kabulnya pengantin, ini ijab kabulnya orang tua dari mempelai perempuan, menyerahkan kuasa kepada penghulu untuk menikahkan putrinya. Dan menikahkan anak kandung bapak yang bernama Putri Febrianti binti Saharudin yang seorang laki yang bernama Sultan bin Sahib Kendalon. Saudara Sultan bin Sahib, saya nikahkan Putri Febrianti binti Saharudin dengan engkau. Kali nikahnya telah berlangsung kepada saya dengan mahar cincin emas 3 gram tunai Kendalon. Terima nikahnya Putri Febrianti binti Saharudin dengan mahar 3 gram cincin emas dibayar tunai Kendalon. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Amin. Dan selanjutnya siap-siap acara Mapas Sikarawa. Oh, kita sudah dihadang di pintu ini. Pak buka pintunya dulu, harus biasanya sih PT-PT, ternyata ini lembaran-lembaran, misalnya lihat 20-50 berapa kini banyak ini. Ya, ini salah satu adat dan kebiasaan pengantin Bugis ya. Bernihan langsung cium. Belum dipajang nih, banyak mau nyambut sini. Aduh, pertama semoga samawati Aduh, dek untuk nenek itu kau. Aduh, pertama semoga samawati. Aduh, dek untuk nenek itu kau. Selanjutnya penanda tanganan berkas. Kok salah sih? Penanda tanganan berkas kedua mempelai, dan ya mereka sudah punya buku nikah.
Ini hari ini pembelajaran ya buat teman-teman yang bujang, yang masih jomblo. Bukan karena panai kita biasanya berhenti menikah, tapi ya mungkin kurang Saya sebagai seorang ikhtiar. dan akan saya pergauli istri saya bernama Putri binti Saharuddin dengan baik, Muasarah bin. muasyarah Bil. ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya membaca sikhat taklik atas istri saya itu sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya satu meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai iwan pengganti kepada saya, maka jatuhnya talak saya 1 kepadanya. Kira-kira mau kawan. Masih rakam. Cincin yang satu pasangan Sultan. Oh. Sekarang mulai Memang Sultan. Sempit kawan sedikit. Oke. Salam jabatan. Siung ya, tahan. Tahan sampai. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Saatnya mengungkapkan rasa haru, memberi doa restu kepada kedua mempelai, foto-foto, ya ada nangis-nangisnya juga ternyata. Ya ini keluarga dari Sopeng, keluarganya Sultan, dari mamanya. Bapaknya kah? Ya. Ini rombongan ya, mau foto rombongan tapi ternyata jadi putus Ka'bah. Ya, diantara ini kayaknya ada lagi nanti akan nyusul. Ya, rombongan hari ini. Saatnya kita pulang. Tidak ada dokumentasi ya. Kita sudah tiba di Palopo kembali di sore hari di rumahnya Bu Haji. Assalamualaikum. Kita tahu gak ada di mana? Kasih kaku aja kali. Apa isinya? Berangkat pulang jam sore-sore. Maghrib kita sudah ada di sini di dapur kambung. Dapur kue gambung. Di Suli. Teman-teman singgah juga ternyata, nikmati oleh-oleh dari Tanah Lu, ada bagia gambung, ada bajik bandung, dan lain-lain. Kita lihat deh. Gratis sih kalau saya ditanya, gratis. Nanti bayarnya di sana. Ada apa saja di sini, ada enggak sih? Bu, borong bu, borong. Terbuat dari apa? Tepung terigu. Tepung terigu? Ya, ada isinya kelapa gula merah campur durian. Ini enggak pakai durian, kelapa gula merah saja.
bukan sagu. Bukan, sagu itu bagi apa? Bagi ya. Oh, kalau ini tepung terigu. Ya. Oke. Buat teman-teman yang ngiler ngeliat kuenya, lihat oleh-oleh di sini. Kesini Miki. Adik. Ya, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami di pengantinnya Sultan. Terima kasih sudah membersamai. Mudah-mudahan ada manfaat dari konten video ini, dan kita bersua kembali di video selanjutnya. Pengantin siapa lagi ya? Tunggu aja, kita lihat. Di subscribe dulu, di like dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.